Oke, selamat siang menjelang sore. Kembali lagi dengan saya Akhil Eka Rahmadi selaku host Gikon Talks, yaitu podcastnya mahasiswa BKUPY. Oke, teman-teman, di hari ini kita memasuki episode kedua, di mana seperti sebelumnya podcast kita itu membahas tentang generasi Z atau Gen Z yang emang saat ini menguasai dunia. Istilahnya mereka yang emang baru benar-benar bakal menguasai dunia ini di masa depan. Dan di mana kita bakal pembahasannya tentang beberapa materi yang emang fokusnya tentang kebekaan atau tentang bimbingan dan konseling. Oke, teman-teman, gak usah panjang lebar. Hari ini pembahasannya tentang pernah nggak sih kalian itu waktu scroll sosial media, entah TikTok, Instagram, Twitter, terus kalian itu ke bawah suasananya, entah itu oh kok ini FYP-nya kayak aku ya, oh aku lihat ini kok mereka bisa sukses, kok aku nggak bisa, terus jadi insecure atau mungkin merasa menjadi beban pikiran. Ini biasanya mereka terjadi atau kita itu terjadi di diri kita saat kita scroll itu tentang di scroll itu di saat malam hari atau jam-jam overthinking. Waktu Indonesia bagian overthinking di mana kita jam 11 malam sampai jam 1 pagi. Pernah nggak? Itu pasti banyak yang pernah kayak gitu. Nah, kebetulan hari ini kita kedatangan narasumber yang kebetulan juga dosen saya, ini dosen baru juga di prodi saya, Pak Rizky, yang dimana nanti biar perkenalan sendiri beliau itu siapa. Dan kebetulan beliau juga salah satu penggiat sosial media, salah satu founder akun sosial media yang mengkampanyekan tentang kesehatan mental di sosial media. Oke, moga Bapak bisa perkenalan singkat terlebih dahulu. Oke, mungkin apa ya dari nama aja deh. Boleh. Nama saya Rizky Ardiantoro. Saat ini saya mengajar di Prodi BK UPY. UPY, baik. Dan tadi sudah disounding juga kalau ya saya punya platform yang namanya Rubicon Rubicon ya, Jadi kita spill di awal. Oke, kita spill di awal, nanti kita maksudnya di akhir aja, Pak. Biar mereka penasaran, kita bahas-bahas yang lain dulu, nanti tentang habis itu kita bahas tentang Rubicon. Nah, itu teman-teman narasumber kita, Pak Rizky, kebetulan beliau juga dosen baru juga di Prodi BKUPY, makanya kita ajak, dan kebetulan pembahasannya pas, kita bakal membahas tentang sosial media Bapak hari ini, dimana harapannya juga pembahasan hari ini nggak cuma bermanfaat buat kita berdua yang ngobrol, tapi juga buat penonton. Harapannya gitu ya. Ya, harapannya gitu pasti kan, karena pembahasannya pasti bermanfaat. Seperti yang sebelumnya saya sampaikan, di podcast ini kita ngobrol sebentar itu membuka pikiran kita lebih jauh. Walaupun yang ngobrol berdua, tapi yang nonton pemikirannya jadi lebih terbuka, Bapak. Harapannya seperti itu. Semoga kayak gitu. Oke, mungkin kita bisa mulai, teman-teman, langsung ke segmen 1 kita yang bakal membahas tentang sebenarnya kenapa sih, Pak? Mungkin Bapak juga pernah merasakan, atau mungkin dulu saat Bapak bermain sosial media itu kenapa kadang itu menjadi beban pikiran kita, atau kadang kita menjadi cemas gara-gara kita bermain sosial media, entah saat kita scroll di sosmed, atau entah kita saat menemukan konten yang relate dengan diri kita, terus kita menjadi beban. Seperti itu menurut Bapak seperti apa? Oke, jadi kalau di zaman kami, nah kebetulan memang kita generasi ya bener. Dulu ada fase namanya, kalau kamu nggak relate dengan apa yang lagi in sekarang, kamu disebutnya kudet. Oh iya, kurang update. Bahasa dulu ya, Pak. Kurang update, makanya kita perlu cari tahu nih apa sih info-info yang paling baru, yang paling update. Nah, caranya berarti kita langsung move ke satu fase yang baru. Mungkin orang-orang semuanya juga kenal istilahnya sebagai FOMO, benar. Fear of missing out, gitu kan. Dan ya setiap kali masih di fase awal-awal dulu, saya juga belum tahu nih gimana caranya menggunakan sosial media dan harus gimana nanti menggunakannya. Nah, karena orang-orang rame-rame aja, jadi saya harus masuk aja dulu. Nah, tapi ketika begitu masuk, dulu kalau ngomongin Instagram, mungkin mundur ke Facebook kali ya. Facebook semuanya ada yang punya itu, bingung bikin foto profil, sedangkan HP kita nggak berkamera. Wah, berarti aku harus cari kamera itu yang punya kamera, itu pun nggak harus kamera kita, kamera sewa ya. Nggak punya teman aja, teman. Kemudian setelah kameranya udah ada, aman, berarti setelah itu kita mikir lagi, wah pengen lebih perfect lagi, karena kayaknya di sana harus tampilin foto profile. Berarti wah kita harus set seperfect mungkin atau sesuai standar yang baru tren, aminkan dan dijadikan sebagai hype-nya seperti ini. Maka saya punya beban, sepertinya saya akan ikuti tren itu. Kalau enggak, saya
keluar dari peredaran itu gitu. Berarti peredaran, betul. Berarti istilah FOMO itu sebenarnya udah terjadi di era Bapak ya, di generasi Bapak sebelumnya ya. Ya. Maksudnya FOMO di sosial media. Kalau sekarang kan yang baru trending itu biasanya kalau kemarin yang tren velocity. Kamu nggak bikin velocity, kamu kurang gaul, kamu kurang culture istilahnya, orang-orang nyebut kayak gini. Berarti emang sebelumnya itu emang sudah ada pemaksaan orang-orang FOMO itu udah ada ya Pak. Cuma emang dulu mereka belum sesadar sekarang kalau mereka itu FOMO. Padahal di era Bapak itu berarti sebenarnya kan waktu awal-awal sosial media berkembang ya Pak. Kalau sekarang kan emang udah benar-benar banyak banget kayak TikTok, Instagram, terus Twitter yang baru menjadi X itu kan sekarang udah banyak. Kalau era Bapak berarti kan masih awal-awal sosial media dan emang di fase itu juga di era itu juga orang-orang itu udah ada yang namanya FOMO ya Pak. Maksudnya udah mulai, oh dia foto profilnya di sini, aku juga harus ikut-ikutan gitu. Berarti emang Nah, yang membuat apakah FOMO sebenarnya adalah istilah yang baru? Memang sebenarnya dia dicetuskan sebagai sebuah istilah yang baru. Cuman kan berangkatnya dia dari teori social comparison. Jadi komparasi sosial. Sebenarnya sebelum ada media sosial, saya sudah menentukan posisi saya di sini dan saya menilai posisi orang lain itu ada di sini. Gitu. Jadi saya sudah membanding-bandingkan dulu. Nah, baru kita mau masuk ke era yang sepertinya koneksi itu jadi jauh lebih mudah dengan adanya internet, kemudian HP-nya juga sudah kompatibel dengan itu. Kemudian bagus, sudah enak gitu Pak. Kemudian level perbandingan sosialnya naik nih. Iya. Level perbandingan sosialnya sudah naik dan banyak dari kita yang justru bukan masuk ke arus yang kayaknya saya bisa ikutin kalau misalnya analoginya ke arum jeram, saya bisa dayung itu. Tapi kalau ini enggak, justru kita kebalik, terus nggak tahu mau ambil batu atau ranting-ranting kecil sekitarnya, kemudian kita berhenti balik lagi ke daratan dengan aman. Kita nggak bisa seperti itu. Tapi justru kita keseret sama arus yang kayaknya kalau aku tadi nggak kayak orang lain atau bahkan standarnya seperti public figure katakanlah, karena yang paling banyak kita reach out di sosial media pasti ada public figure. Betul. Tidak hanya artis tidak hanya artis, tapi public figure, kemudian pasti orang-orang terdekat kita. Betul. Nah, dan biasanya kalau artis kayaknya nggak ada masalah karena toh stance-nya atau posisinya itu udah beda. Udah beda. Mereka mewajarkan. Nah, tapi justru orang dekat, sepertinya dia bisa gitu. Keren, kok dia dapat semuanya, kok dia bisa sesenang itu, kok dia bisa sehebat itu, mendapatkan banyak hal dan sebagainya. Aku kok enggak. Gitu. Makanya berarti kalau saya kasih kesimpulannya Pak, kalau di era Bapak dulu kan emang udah benar perkembangan digital itu udah mulai ada, tetapi kan belum sepenuhnya kayak yang Bapak bilang tadi. Istilahnya foto profil lah, kita harus foto aja, kameranya belum tentu ada. Nah, kalau sekarang kan udah ada dan udah dipermudah. Makanya tingkat kefomoan orang-orang itu lebih meningkat gitu ya Pak. Meningkat lagi. Makanya tadi awalnya foto profil, makanya harus memenuhi fit-nya. Mungkin kemudian trennya, highlight-nya kita harus pergi ke kota-kota. Nah, ini kota-kotanya di highlight dan sebagainya. Betul. Kalau yang dalam negeri atau paling enggak level mahasiswa, paling enggak kafe mana. Betul. Kayak gitu kan. Betul banget itu Pak. Berarti sosial media itu bisa dikatakan pedang bermata dua sebenarnya. Ada sisi negatifnya, ada sisi positifnya. Kalau emang nggak bisa nahan kayak FOMO tadi ya jadi hal negatif. Tapi kalau mereka bisa nahan, bisa membatasi, berarti sisi positif ya Pak. Dan makanya ada penulis juga, dan dia juga peneliti namanya Brené Brown. Dia ngomong juga sosial media. Nah, salah satunya yang relate dengan itu adalah FOMO. FOMO is the enemy of gratitude. Betul. Dia ngomong gitu. Jadi FOMO itu sebenarnya adalah musuh dari rasa syukur. Oh iya. Kenapa? Tadi kan kita kayaknya banyak hal yang belum saya dapat di sana nih. Banyak hal yang belum saya rasakan seperti orang-orang terdekat saya yang mempublish semuanya di sosial media tanpa kita sadar, padahal kita sebenarnya sudah dapat banyak. Kita udah dapat banyak loh dari situ gitu. Dan tadi rasa bersyukur kita hilang, tergantikan oleh ilusi yang mungkin terlihat baru, terlihat menyenangkan di orang lain, dan
ya kita menghilangkan apa-apa yang sudah kita dapatkan sebelumnya. Oke, benar. Nanti bisa dikatakan FOMO itu kayak berbanding terbalik dengan kata-kata atau peribahasa yang mengatakan orang itu nggak harus melulu tentang pandang ke atas, tapi harus memandang ke bawah. Iya kan Mbak? Kalau kita mandang ke bawah kan kita itu udah pernah dapat kayak gitu, kita udah bersyukur. Tapi kalau kita mandang ke atas, ya kayak itu tadi FOMO, kita kayak aku belum dapat kayak mereka, aku belum bisa kayak mereka, kayak gitu Pak. Dan salah satu pencetus, bukan salah satu, mungkin ya inisiator dari FOMO namanya Patrick J. McGinnis. Dia ngomong tuh, FOMO is not about fear of missing out on something. It's fear on that everyone can be happy, can be more experience than you gitu. Jadi sebenarnya pembandingnya adalah kita sebenarnya punya kekhawatiran bukan terhadap sesuatu gitu, tapi terhadap apa-apa yang dirasakan oleh orang lain, dan itu rasanya lebih daripada kita gitu. Betul. Maka ya itu dah jadinya. Betul. Ya berarti emang FOMO ini bisa dikatakan emang nggak bisa lepas dengan sosial media kalau di era sekarang ini, karena banyak orang-orang FOMO karena sosial media kan, makanya benar. Oke, itu tadi pembahasan tentang FOMO dan juga sosial media yang emang nggak bisa kita pisahkan. Nah ini kebetulan juga bakal nyambung dengan segmen kedua kita, di mana kebanyakan manusia lagi, orang-orang FOMO itu kadang mereka untuk memenuhi keinginannya atau memenuhi jiwa FOMO-nya itu kadang menjadi gangguan buat dirinya. Jadi kadang mereka merasa insecure, terus insecure-nya itu kadang kayak aduh, jadi beban buat mereka, secara nggak mereka sadari itu sedikit mengganggu kesehatan mentalnya. Makanya nah di saat ini itu banyak, bahkan nggak cuma yang saya dapat di TikTok ataupun dapat di sosial media, tapi orang-orang sekitar saya pun juga cerita, kok aku kalau lihat TikTok itu kadang jadi insecure, kadang itu jadi kepikiran ya, kok orang-orang bisa cepet. Nah contohnya saya sendiri kan sekarang semester 8 ya Pak, ini baru skripsi kan. Ini sering saya alami akhir-akhir ini, lihat TikTok orang-orang sidang, orang-orang wisuda, terus kalau lihat Instagram ini orang-orang udah sidang, orang-orang udah wisuda, itu juga salah satu hal yang saya rasakan. Saya jadi FOMO, aku ya terus jadi pengen cepet-cepet sidang, padahal emang fasenya kan beda-beda sebenarnya kan. Maksudnya prosesnya itu start mulainya itu juga beda-beda, karena kita kan nggak mikirnya sampai situ kayak gitu Pak. Tapi itu cukup menarik, maksudnya tergantung POV-nya. Betul. Nah akhirnya yang terjadi adalah trigger untuk bersemangat. Nah, itu bagus sih kalau. Tapi kenyataannya misalnya tadi ada yang melihat orang sidang, justru aku belum sidang. Yang kita lakukan adalah menghindari. Betul. Kenapa? Karena perasaan kita ada melihat orang sidang, rendah diri. Nah itu kan, jadi kepercayaan diri kita menurun. Bukannya justru kayak tadi, sebenarnya aku iri, jadi triggering untuk I have to make it fast right now gitu kan. Tapi yang terjadi justru aduh aku kapan lagi loh, pokoknya banyak hal-hal yang membuat kita jadi bikin menghindar sama itu ya, sama topik itu. Betul. Dan aku nggak mau lah pokoknya cari itu, sehingga nanti nggak muncul lagi di timeline-nya kita. Di timeline pencarian nanti kan biasanya akan memunculkan hal-hal yang relate yang sudah kita klik sebelumnya, kan gitu. Betul, itu kalau algoritmanya di TikTok. Nah ke beberapa kasus ini juga orang sekitar saya juga, teman-teman saya itu banyak yang sampai anak sekarang kan pasti punya second account. Nah mereka itu sampai first account-nya itu di nonaktif biar mereka nggak lihat teman-temannya yang udah sidang, teman-temannya udah wisuda. Nah itu apakah emang mereka di fase burnout dengan melihat orang-orang yang sudah lulus atau bagaimana Pak? Memang itu salah satu dampak FOMO atau gimana? Oke, sekarang kalau itu teman-temannya, Pak Rizky punya fifth account, jadi account kelima barangkali ya. Baik. Nah, dan itu kenapa kita perlu punya beberapa account? Ada tujuannya, dan mungkin nanti kita bisa bahas di sesinya Rubicon misalnya. Boleh. Tapi Pak Rizky sendiri punya account yang berbeda, dan tujuannya untuk mengakses hal yang berbeda dan tidak membangun circle dengan orang-orang yang sama. Oh iya benar. Nah jadi Pak Rizky akan mencari informasi-informasi yang truly berbeda, dan kebanyakan mungkin entertaining. Maksudnya untuk yang mungkin katanya kalau kita udah ada fase burnoutnya, so I need me time.
Oke, benar. gitu kan. Jadi me time become an escape Betul, gitu betul, kan. betul. Jadi kayak jalan keluar aja setelah kita kayak lelah gitu, capek mental bekerja atau beraktivitas dengan banyak orang dan sebagainya. Tapi yang Pak Rizky dengar justru agak berbeda. Biasanya orang punya second account bukan sekedar mencari sesuatu yang berbeda, Berbeda. tapi sebenarnya lagi memata-matai orang-orang terdekat kita. Atau Jadi stalking ya, Pak. kita lagi stalkingin tanpa orang tahu kalau Iya. itu adalah Itu fake itu account ya. sebenarnya kita. Dan Betul, bahkan betul. sebenarnya aku lagi pengen ngungkapin ya hal-hal yang bukan suportif, justru ya hate speech mungkin Hate yang mau speech. aku kasih, atau kritik tajam yang mau Betul. aku kasih, udah aku pakai second accountku, jadi dia nggak tahu. Kalau misalkan aku pakai real account, barangkali kita di dunia nyata bakal bisa Iya. crash gitu kan. Betul, betul, betul. Dan kadang tuh malah mereka mikirnya gini, akun second accountku tuh aku menjadi diriku sendiri gitu. Biasanya orang-orang kayak gitu. Kalau di first account tuh aku itu cuma ya udah cuma branding aja gitu. Biasanya itu juga apakah emang dampak dari FOMO atau gimana? Jadi kayak emang dia itu memisahkan dirinya di second account dan juga di first account. Ya tadi tergantung goalsnya ya, mau Oh, apa iya, ya. betul. Mau kalau tadi oke, yang ini akun pertama adalah akun yang aku set untuk tadi misalnya branding, atau mau bikin akunnya profesional. Kemudian yang kedua ya akun yang berbeda yang mencerminkan diriku sendiri itu misalnya. Tapi sayangnya, sorry to say, kalau kita melihat mungkin teman-teman apakah benar-benar di first accountnya itu membranding, Iya. ataukah sebenarnya justru flexing Iya, betul. tanpa branding ya. Karena Betul. branding sebenarnya harus punya purpose, harus punya Betul. tujuan. Saya mau ngapain dengan akun ini. Dan Iya. itu yang tadi Pak Rizky bilang, kenapa sampai punya kayak 5 account, 6 account. Karena akun-akun yang ini memang ada tujuannya. Bukan sekedar dibikin untuk memperlihatkan kebahagiaan yang lebih tinggi dibanding yang lainnya. Karena aku membangun perlawanan, aku membangun kompetisi dengan kalian, hey teman-temanku yang ada di sekitarku misalnya. Terus ya aku bagus-bagusin semuanya di sana untuk sekedar apa ya, ngasih spotlight bahwa oke, aku bagus. Kemudian akun keduaku ya yang mencerminkan aku sendiri. Tapi ya sepertinya tidak tadi. Sepertinya tidak gitu. Sepertinya tidak. Setuju sih sama yang Bapak katakan tadi. Kalau kita Bapak tadi kan akun berbeda itu untuk tujuan yang berbeda. Contohnya untuk membangun circle yang berbeda dengan circle di akun satunya. Saya itu juga kayak gitu Pak sekarang. Saya kan emang suka ngopi kebetulan. Saya sekarang bikin satu akun itu yang memang saya buat khusus untuk kopi. Jadi emang akunnya membuat saya posting tentang kopi. Saya untuk mencari tahu tentang kopi. Jadi emang saya follow-nya kayak coffee shop. Terus kalau enggak orang-orang bikin kopi, barista. Kalau di Jogja tuh polisi follow-nya coffee market. Oh iya, coffee market itu juga salah satu yang saya follow di akun saya yang tentang kopi itu. Tapi sedangkan kalau yang first account, ya udah itu kegiatan saya sehari-hari, kegiatan kuliah, kegiatan kayak main bola dan lain-lain gitu. Benar, saya setuju kalau emang sebenarnya akun berbeda itu untuk mencari sesuatu yang tidak ada di akun satunya, bukan untuk head comment, kalau enggak ya untuk stalking orang dengan tujuan biar nggak ketahuan gitu ya. Benar-benar. Nanti emang bisa dikatakan kalau orang-orang yang udah berpikiran kayak gitu itu salah satu dampak mereka salah menggunakan sosial media, Pak. Karena tujuan dia itu udah tujuan negatif lah istilahnya itu. Nah makanya ironinya justru era sekarang itu katanya adalah era di mana manusia bisa terkoneksi. Ini sepanjang sejarahnya manusia ini sangat-sangat bisa terkoneksi, bukan hanya orang-orang terdekat kita. Kalau dulu kan misalnya Facebook kita proof ya memang yang karena itu teman-teman kita tahu. Tapi semakin kesini akhirnya sepertinya I'm not satisfied with only my friends, my nearest friend misalnya. Akhirnya aku harus lebih melebarkan sayap dengan ya kenal banyak orang, saling follow, atau aku yang eksklusif, akunya yang harus di follow. Kemudian followers become matters. Ya kan, jadi makin banyak followersku, makin tinggi kepercayaan diriku, keberhargaan diriku di sosial media. Berarti kan ya itu tadi tergantung tujuannya masing-masing. Kalau emang masih tujuannya negatif ya bakal selamanya mereka mengikuti yang Bapak katakan awal tadi. Kalau baru arus jeram ya udah jungkal ke bawah arus, nggak bisa kembali ke daratan itu tadi. Itu Bapak. Selanjutnya
baterai aman? Aman. Oke, nggak apa-apa, lanjut nanti tak potong sendiri. Gitu deh. Oke, nah ini Bapak, kita fokusnya sekarang di media yang Bapak ciptakan, yaitu Rubicon. Gimana ini kemarin saya bikin temanya itu Bika Quiz to Digital. Itu tentang hal yang saya angkat dari kon Bapak, di mana kita menerima, membatasi dan menyaring apa yang ada di sosial media. Kalau yang tadi kan kita bahas kan kebanyakan tentang FOMO dan juga sisi negatif orang-orang menggunakan sosial media, yang itu membuat mereka itu kadang terganggu dengan dirinya, kadang mereka terbawa suasana, entah insecure, entah terus overthinking kalau orang-orang nyebutnya sekarang. Nah sekarang ini Bapak kan menciptakan platform yang bernama Ruang Bimbingan dan Konseling. Jujur saya follow itu malah sebelum kenal Bapak juga. Saya ini cerita dikit ya Pak, saya masuk BK itu tanpa disengaja dan tanpa ada niatan. Jadi emang saya masuk BK karena waktu itu pengen kuliah tapi nggak tahu pengen ngambil apa, ya udah saya ambil BK. Terus saya ya udah, cara satu-satunya buat saya mengetahui BK itu apa, saya cari di sosial media, entah di Google, entah di X, entah di TikTok, dan di Instagram saya ketemu yang namanya Ruang Bimbingan dan Konseling. Waktu itu saya belum kenal kalau itu yang punya Bapak. Jadi kan ya udah follow, kontennya bagus, ini konten tentang BK. Saya sukanya di situ kan Bapak menciptakan kampanye-kampanye tertentu tentang menyadarkan tentang bimbingan dan konseling dan juga kesehatan mental ke orang-orang di sosial media. Bisa diceritakan nggak Pak, awal mulanya itu seperti apa sampai tercipta akun itu? Pertama sebelum ke sana sebenarnya menarik, apakah sebenarnya dengan akronim Rubicon ya? Iya. Rubicon itu tujuannya untuk mengkampanyekan tentang kesehatan mental. Betul. Sebenarnya belum ke sana. Belum sana. Kenapa? Nah, justru Rubicon ya punya POV yang berbeda. Berbedanya apa? Kita percaya sudah ada orang-orang ya perpanjangan tangan yang menyampaikan kesehatan mental. Makanya segmennya yang kita sasar adalah teman-teman mahasiswa bimbingan konseling. Contohnya saya tadi yang praktisi atau ya guru BK di sekolah, kemudian dia juga dosen-dosen BK ya, dan dosen-dosen BK. Jadi sasarannya belum ke publik atau ke siswa dan sebagainya. Betul. Kenapa? Nah, kalau kita ngomongin kesehatan mental, misalnya kita sama-sama terjun spread tentang kesehatan mental, sebenarnya kayaknya sudah banyak nih kayak gitu, udah banyak platform ya teman-teman yang melakukan itu. Betul. Jadi tidak harus butuh akun khusus, misalkan ya orang per orang secara personal. Betul. Sudah banyak menyebarkan pesan-pesan itu. Nah yang kita bentuk justru kayak misalkan dari Ruang Bimbingan Konseling Indonesia, kita buat akronim mirip dengan mobil yang sangat mewah, gagah. Makanya Rubicon. Nah yang kita bangun justru di sana adalah pride, keberhargaan diri, kebanggaannya teman-teman terhadap keilmuanku atau terhadap profesiku, sehingga nanti ketika aku mau menyampaikan value tentang kesehatan mental, aku jauh lebih percaya diri, kemudian aku jauh lebih berwawasan, aku jauh lebih merasa punya support system. Karena pergerakannya masif, banyak, kemudian ada akun yang memang jadi backup gitu, backup ya. Backup itu motivasinya ada akun nih yang memotivasi untuk ya teman-teman makin menyebarkan. Kemudian sebenarnya juga misinya untuk membebaskan diri dari stigma yang konon katanya masih polisi sekolah hingga sekarang. Nah itu yang mau saya tanyakan. Nah itu yang akan kita. Jadi itu yang coba silahkan teman-teman atau viewers semuanya scroll lagi mulai dari bawah sampai ke atas. Akun Bapak itu sempat saya tanyakan bukan saya tanyakan sih, saya sampaikan ke waktu saya praktek di sekolah. Kita kan kebetulan calon guru BK ya, makanya di kampus itu kita ada yang namanya PLB. Kemarin waktu di sekolah itu sempat ngobrol sama siswa Pak. Saya tanya, kamu kenapa sih kok takut ke BK? Kamu ada masalah nggak berani ke BK? Saya tanya gitu. Enggak Mas, BK itu nanti malah rahasianya kebongkar, malah diomongin di ruang guru, mereka bilang gitu kan. Dan kadang mereka itu juga malah marah-marah. Sebenarnya kan yang kita pelajari aja di BK itu, kita nggak boleh menyebarkan rahasia siswa. Itu yang kita pelajari. Nah makanya kemarin saya bilang, kamu coba sekarang lihat akun yang namanya Ruang Bimbingan Konseling. Nanti kamu di situ bakal tahu sebenarnya guru BK itu seperti apa. Dan mungkin kalau emang guru kamu yang kamu temui di sekolah itu masih kayak gitu ya,
maaf, emang mereka mungkin belum paham tentang belum bisa menjelaskan atau mengaplikasikan apa yang mereka pelajari, saya bilang kayak gitu. Nah berarti emang saya juga suka dengan akun Bapak itu karena emang saya dari situ, wah ternyata BK itu kayak gini. Yang sebelumnya saya juga punya cerita, apa ini cerita negatif juga sih Pak, pengalaman Yeah. pengalaman buruk dengan BK. Saya itu dulu pernah ada masalah dengan guru BK sampai saya dimarahi, sampai saya itu didatangin di rumah. Itu karena dulu ada saya dipanggil di BK, terus saya kayak, ya namanya anak sekolah kan pasti masih pemikirannya saat menangi diri gitu kan. Saya dulu juga kayak gitu, terus akhirnya guru BK-nya itu nggak terima, terus saya didatengin ke rumah. Nah dari situ sebenarnya saya kayak, apa sih guru BK kok kayak gitu. Terus akhirnya, nah itu tadi kembali lagi, saya masuk ke BK itu juga tanpa sengaja. Terus akhirnya dari akun Bapak saya tahu, oh ternyata guru BK itu sebenarnya harusnya kayak gini. Makanya saya punya anggapan, saya punya cita-cita kalau emang nanti rezeki saya jadi guru BK, saya nggak mau jadi guru BK kayak guru saya dulu. Jadi biar lebih baik dari guru saya dulu, Yeah. kayak gitu Bapak. Nah menariknya memang kadang-kadang kita juga enggan mau datang ke Guru BK. Ya karena sehari-hari kita tahu pribadinya. Betul. Misalnya yang, oh kenapa saya nggak mau itu tadi karena kaitannya dengan asas kerahasiaan. Kayaknya dia sering ngobrol dan lain sebagainya. Ada kecenderungan kita berikan label, oh ember. Ternyata Iya. banyak ngomongin orang lain dan sebagainya. Oke, berarti rasa percaya kita akan hilang. Padahal seharusnya kalau misalnya kita ngikutin, ada slogan iklan, satu minuman apa ya katanya, mungkin berenergi atau katakanlah vitamin, dia slogannya cukup menarik, trust me it works. Nah, viewersnya juga bisa Ditebak itu cari ya, minuman apa? bisa tulis nanti di kolom komen. Jadi ya kamu harus percaya sama aku. Nah, untuk memunculkan kepercayaan guys, teman-teman atau siswaku silahkan percaya padaku dan sebagainya karena kami asasnya gini. Oh ternyata enggak. Karena apa? Misalkan looksnya gimana nih? Kalau ketemu beliau kayaknya nggak pernah senyum misalnya, cenderung tegang, kaku. Kemudian ya seringnya ya akan mencatat ketika kita bolos, telat, tidak masuk dan sebagainya, atau memberikan hukuman dan sebagainya. Sehingga ya di awal saja sebelum kepikiran mau masuk ke sana, kayaknya enggak deh karena looksnya gitu. Nah, makanya muncul satu ya kutipan yang sampai sekarang selalu relevan, don't judge the book from its cover. Betul. Pada nyatanya kita kan selalu lihat judulnya dulu. Iya. Mungkin enggak deh. Kita akan lihat tiba-tiba langsung beli kan, Bang. kita akan lihat ya judulnya, kemudian desain visual. Betul. Oke, ini cukup menarik. Dan ya produk apapun selalu Ya, bicara dan- tentang ya dulu. packaging juga. Iya, packaging. Nah, maka ya packaging kita ya mungkin dari segi ekspresi. Betul. Kemudian makanya juga di Rubicon akan ngomongin tentang grooming, bagaimana ya kita berpenampilan Betul. menarik. Bagaimana kita Sesimpel jadi itu. guru BK yang menarik buat siswa ya Pak. Berarti kan. Makanya saya juga pikiran atau pandangan saya terhadap guru BK itu jujur terbuka dari situ. Karena kan emang semester 1 kan saya generasi Covid Pak. Dari 2021 itu di sini itu masih full daring Zoom, makanya untuk benar-benar terbuka tentang BK itu masih susah. Iya. Jadi masih susah waktu itu karena emang full daring, nggak ketemu dosen juga kan, juga kita nggak tahu. Dosen kan cuma kelihatan mukanya aja, nggak kelihatan oh mereka menarik langsungan saat ngobrol, nggak. Makanya Iya. saya terbukanya dari situ. Saya baca-baca di postingan Rubicon itu, oh ternyata guru BK itu harusnya kayak gini. Makanya dari situ kayak, oke, saya harus kedepannya kayak gitu. Nah ini nanti mungkin viewer kita itu juga banyak mahasiswa BK kan Pak. Silakan buat kalian dibaca, dilihat dari bawah, karena saya follow dari 2021, berarti itu kalau Bapak bilang tadi 2018. Berarti saya udah waktu 3 tahun umur Rubicon saya sudah mulai nonton. Makanya sekarang Dan ini yang mungkin relate ya dengan bahasan kita tadi. Berarti Rubicon sebenarnya akun ketiga. Akun ketiga setelah misalkan saya punya akun pribadi, kemudian ada nama lembaga kami di Empower Institute Indonesia, kemudian ada namanya akun Rubicon Indonesia, kemudian ada lagi yang lainnya, ada Konselingpedia Academy, kemudian ada Dampingi Guru, kemudian ada yang lain-lain lagi, ada banyak. Dan dalam penggunaan media sosial kita mesti paham ini mau dijadiin apa nih platformnya, karena mungkin teman-teman saat ini masih secara emosional memandang bahwa pokoknya kasih aja semua feed kita, banjiri feed kita dengan hal-hal yang menarik. Contohnya kayak tadi misalnya aku ngopi di mana, aku ngopi di mana, atau
aku lagi pakai outfit apa. Oke, OTD. Ya. Atau circleku lagi Ngapain? sama siapa, Main di mana? atau wahana-wahana terbaru. Betul. Kalau ngomongin Jogja, berarti ada ya tempat-tempat wisata baru akan post. Nah, tapi ternyata itu menguras waktu, energi, biaya, bahkan ekstrimnya kan kepercayaan diri. Iya, benar. Ekstrimnya sampai seperti itu. Nah, tapi kita ngerti nih, dia adalah media. Ya, kita sebut dia adalah teknologi, tapi dia juga punya unsur sebagai media, maka harus saya manfaatkan. Manfaatkannya gimana? Ya, dia akan bisa jadi penyebar pesan yang positif, kemudian nanti efeknya bahkan bisa ke currency yang apa, yang ngomonginnya benefit, financially benefit gitu kan. Jadi secara keuangan itu juga bisa bantu kita, ya. Maka ya harus tujuannya jelas, berarti aku nanti akan posting dengan sengaja, dengan tujuan marketing atau dengan tujuannya branding. Betul. Dengan tujuan ini adalah kanvas portofolioku. Maka ya ketika nanti orang lihat, wah ini profesional, bisa, oke, kita akan kerja sama. Jadi bukan hanya sebagai pemuas nafsu dalam artian ya pokoknya hal-hal yang bagus-bagus, tapi nggak ada benefitnya selain mungkin gibah atau tadi hate speech yang datang, atau justru memang wah sangat memuji-muji tapi kita terlena, akhirnya kita berusaha naikin level taraf hidup yang sebenarnya kita belum naikin apa-apa. Kenapa? Uang sakunya tetap sama. Iya, benar. Tapi kita harus, wah ini nggak bisa nih baju ini dipakai lagi, jadi aku harus ambil lagi. Biasanya mungkin belinya 1 bulan, tapi kali ini seminggu. Lebih cepat, seminggu, tiap minggu dan sebagainya, kayak gitu. Oke. Berarti emang sebenarnya sosial media, kita masuk sosial. Cuma sosial media kan jadi salah satu platform kita untuk bersosial. Makanya juga kita harus tahu batasan yang pertama ya Pak. Terus kita juga harus bisa memposisikan diri kita itu juga sama kayak kita di dunia nyata. Kita nggak bisa ngasal lihat orang, aku pengen gini. Kalau di dunia nyata kan kita kadang kayak sekarang tuh malah orang bersosial langsung itu jarang loh. Contohnya aja nongkrong, nongkrong ngopi itu malah sekarang jarang orang ngobrol langsung gini, jarang. Pasti kebanyakan pegang HP, kalau enggak main game. Makanya kayak sosial media itu emang mempermudah kita, tetapi kadang kita terlena dengan hal yang sudah memudahkan kita. Makanya kayak itu yang sebutannya ilusi konektivitas. Oke. Jadi memang kita terlihat dekat, tapi sebenarnya kita jauh gitu kan. Katanya justru mendekatkan yang jauh. Tapi menjauhkan yang dekat. Justru menjauhkan yang dekat, itu ironinya. Betul, makanya kayak sosial media ya balik lagi tadi, bisa dikatakan pedang bermata dua kalau memang kita nggak bisa menggunakannya dengan bijak. Benar. Oke. Ini udah hampir di ujung, Mbak. Ini mungkin Bapak mau minta tips kepada Bapak. Tipsnya seperti apa sih biar kita itu tetap bijak bersosial media yang nggak memberikan dampak ke kita, entah menjadi overthinking atau kadang ada dampak jauhnya juga membuat kita stres. Itu seperti apa Pak? Biar kita bersosial media itu tetap bisa jalan tapi dengan ada batasannya. Oke, berarti nggak bisa menjudge orang, misalkan katakanlah dengan overthinking atau akhirnya ada efek-efek lanjutan yang konon katanya ada depresi, ada kesepian, ada kecemasan yang mengikuti karena sudah bermain sosial media gitu kan. Maka ya perlu limiting your access gitu. Batasin aksesnya. Gimana? Ada satu penelitian juga yang menyatakan bahwa kita perlu limitasi penggunaan sosial media karena ternyata ada pasti lupa dari mana gitu ya. Yang jelas kayak di Australia Institute itu juga menyatakan di tahun 2011 dulu itu isu-isu kesehatan mental sebelum adanya sosial media yang begitu masif itu hingga 62% gitu. Kemudian justru di tahun 2022 meningkat jadi 72%. Artinya dengan kehadiran sosial media, nah itu justru meningkatkan masalah-masalah kesehatan mental hingga nanti merujuk ke gangguan kesehatan mental. Nah, maka ketika kita menggunakan media sosial harus bijak. Bijaknya gimana? Kayak tadi harus tahu goalsnya. Ini adalah kendaraanku untuk mencapai tujuanku gitu. Jadi kalau misalkan aku biasanya sebar portofolio via email atau misalkan fisik, kemudian datang ke institusi-institusi,
tidak perlu lagi, tapi aku perlu bangun itu portofolionya di sana sehingga nanti mereka bisa reach out ke sosial mediaku dan menilai bagaimana aku, kemudian bisa dilanjutkan mungkin dengan kerjasama atau mau ya take benefits from me misalnya. Kemudian yang selanjutnya kurasi, makanya kurasi berarti circle pertemanan kita, siapa yang mau kita follow. Misalkan kalau itu adalah public figure, ya public figure yang nilainya, value-nya sekiranya sevisi. Iya, yang membantu goals kita itu tadi ya. Kemudian misalnya bahkan teman-teman gitu, teman-teman mungkin ya bisa kita hide atau ya kan, dan di sana kita juga bisa justru cari banyak referensi karena ini jujur di dalam sana Pak Rizky selalu menggunakan media sosial untuk akses seperti BBC, kemudian Dewi Indonesia, kemudian ya Kompas, Tempo dan sebagainya. Betul. Atau misalkan ya banyak platform-platform juga misalnya kayak Malaka Project misalnya. Oke, itu tadi ya Kak, beberapa tips. Nah, ini berarti bisa dikatakan ternyata emang sosial media itu bukan sekedar tempat kita posting, tapi juga sosial media itu kadang menjadi ruang psikologis atau ruang untuk jiwa kita itu berada di situ. Makanya terus kayak kadang mempengaruhi isi hati, isi kepala itu jadi kebawa di gara-gara kita main sosial media. Terus dan yang paling penting juga sebenarnya kita itu punya pilihan untuk mengatur apa yang kita lihat dan juga membatasi dan juga merespon apa yang ada di sosial media. Tapi hal itu memang banyak mahasiswa atau banyak generasi Z atau bahkan nanti juga generasi apa yang akan melanjutkan itu sadar akan itu. Oke, terima kasih Bapak, ini tadi juga sangat panjang. Mungkin ada closing statement atau apa yang mau disampaikan Pak untuk teman-teman tentang sosial media itu harus kalian gimana? Oke, jadi sosial media tadi kalau kita ngomongin arus, kadang kita ngikut. Kenapa? Karena kita seolah jadi penumpang dari algoritma. Iya. Sekarang nih waktunya kayaknya kita oke, Pak supir algoritma mundur ke belakang, saya maju ke depan, saya akan pegang kendalinya. Sekarang saya mengerti saya mau kemana gitu, dan ya justru algoritma yang akan mengikuti saya desain untuk saya saya desain untuk mengikuti goalsnya saya. Karena ya tadi it's just a tool. Yang punya kendali penuh adalah kita. Ya maka segera kembali sadar, segera kembali bersyukur, segera kembali reframing pikiran kita. Ya reframing bagaimana? Reframing untuk ya bangun growth mindset. Kalau tadi kita awalnya membanding-bandingkan, yuk sekarang waktunya untuk justru jadikan itu cerminan untuk kalau dia bisa berarti aku juga bisa. Nah, ini jadi semangat untuk semua. Itu sih. Berarti singkatnya itu jadikan sosial media itu sebagai alat untuk goals kita. Jangan jadikan sosial media itu untuk bahan overthinking kita. Jadi silahkan gunakan sosial media secara positif. Silahkan ikuti akun positif. Salah satunya contohnya ini channel kita Pak dengan VY yang kita bikin konten-konten kayak gini kan juga hal-hal positif untuk kalian semua. Silahkan di subscribe, jangan lupa. Jadi nanti akan ada banyak konten-konten seperti itu. Selanjutnya akan banyak konten-konten, nanti juga pembahasannya juga bakal lebih menarik dan juga lebih banyak bermanfaat untuk semua orang. Oke, amin. Oke, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya. Nanti semoga kita juga ada episode lain yang bakal membahas sesuatu lagi. Oke, bisa. Kedepannya juga bakal banyak MC baru teman-teman. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah.